Dewan juri yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Alexandra Prita Dwi Putri. Saya berasal dari SDN 09 Sanggau, kelas 4C. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari, sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidupnya, dikarenakan sang suami telah tiada. Anak perempuannya tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang, begitu lembut, lebat dan terurai dengan sisiran poni yang menyusuri keningnya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Selain manja, dia juga selalu mengambil upah dari ibunya bekerja. Tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Suatu hari, sisir yang biasa digunakan patah. Sang anak pun sangat kesal dan berteriak memanggil ibunya. Ibu! Ada apa, Nak? Ada apa? Dia meminta dibelikan sisir serta perhiasan baru. Ibunya hanya sanggup membelikannya sisir, tidak dengan perhiasan baru. Mendengar jawaban tersebut, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. Malam itu, sang ibu sangat sedih meratapi perangai anaknya. Akan tetapi, demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dia sisihkan sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, ibunya pun mengajak anaknya untuk pergi ke pasar, menjual sayuran, dan membelikan barang-barang yang ingin dibelinya. Anaknya pun merasa senang karena keinginannya telah dituruti. Ibunya pun turut bahagia. Dia rela menghabiskan uang tabungan yang selama ini dia sisihkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil oleh anaknya. Saat hampir tiba di pasar, gadis itu berhenti dan berpesan kepada ibunya. Sebaiknya kau berjalan agak menjauh dariku. Kenapa, Nak? Hai, sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya, biar aku yang membelinya sendiri. Hal ini dia lakukan karena malu mempunyai ibu yang sudah tua dan lusuh. Apakah kau sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli, Nak? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia membelikan perhiasan untukmu. Hah? Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita itu. Dia bukan siapa-siapa aku. Dia itu hanya pembantu. Mendengar perkataan anaknya, sang ibu hanya bisa diam sambil menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, gadis itu ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabrak gadis itu. Dengan sigap, pemuda tersebut mengulurkan tangannya ingin membantunya berdiri. Tetapi gadis itu menolak mentah-mentah. Dia pun memarahinya serta menghinanya. Sang pemuda hanya bisa diam sambil tertunduk malu.
Sang ibu pun mendekat ke tempat itu. Tetapi gadis itu melihat ibunya dengan tatapan marah, seolah-olah memberi isyarat agar tidak mendekat. Ibunya pun mengurungkan niatnya. Usai membeli sisir, mereka pun pulang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. "Hai Nona, kau tampak begitu cantik, berbeda dari gadis-gadis kita sini. Kalau boleh tahu, di manakah kau tinggal?" "Tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat tubuhku." Melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. "Siapa mereka, Nak? Apakah itu ibumu?" "Heh, dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita itu. Dia bukan siapa-siapa aku, dia itu hanya pembantuku." Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi teriak anaknya. Dengan perasaan hancur, dia pun menangis terisak-isak. Kemudian sang ibu bersimpuh memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba sudah tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba, ya Tuhan. Tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba memohon kepadamu, ya Tuhan." Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. "Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Ternyata kakinya malah membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Dia pun menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Maaf ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak pernah menganggapmu sebagai ibuku. Maaf ibu, maaf." Akhirnya seluruh tubuhnya menjadi batu, dan dalam batu tersebut masih saja mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Dia telah menerima hukuman karena sudah menjadi anak yang durhaka. Nah teman-teman, ada yang mau seperti cerita tadi nggak? Makanya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita, dan kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin ibumu bukanlah yang sempurna, tetapi jangan pernah malu mengakui bahwa ibumu adalah wanita terhebat dalam hidupmu. Nah teman-teman, ingat ya, penyesalan ada di akhir, bukan di awal. Itulah pesan moral dari cerita tadi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.